Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya untuk bisa hadir di masjid ini, di daurah ini, untuk bisa bertemu dengan antum semua ikhwah kaum muslimin, yang semoga berkumpulnya kita di sini ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya berharap semoga pertemuan kita di sini termasuk amalan kebaikan yang akan menambah beratnya timbangan amalan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Tak lupa pula kami ucapkan kepada segenap panitia yang telah susah payah untuk mengadakan acara yang bermanfaat yang semisal ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai catatan amalan kebaikan bagi mereka, sebagai yang memberatkan timbangan amalan mereka nanti di yaumil qiyamah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengistimewahkan mereka dan memperbanyak orang-orang yang semisal mereka, sehingga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, majelis-majelis yang bermanfaat akan semakin terbesar, semakin tersebar, sehingga dakwah Islam, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah tersebar di mana-mana, terlebih khusus di Purwokerto ini dan di Karsida dan Banyumas. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi sebagaimana yang telah diumumkan, perlu diketahui oleh ikhwah semua bahwa saya sebenarnya untuk mengisi daurah yang seperti ini, majelis yang seperti ini sebelumnya, sebenarnya ini belum layak, bukan tempatnya. Akan tetapi karena sebagian ikhwah meminta untuk ta'awun, untuk musyarakah katanya di daurah ini, maka dengan berat hati saya terima permintaannya, sehingga nanti jika di dalam materi yang saya sampaikan terhadap hal-hal yang salah, tolong diingatkan. Dan sebelumnya jazakumullah khairan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah antum ketahui bahwa materi yang dibebankan kepada saya yaitu materi tentang keutamaan ilmu dari sunnah nabawiyah, yang mana insyaallah ikhwah-ikhwah semua kaum muslimin yang hadir di sini insyaallah sering mendengar tentang keutamaan ilmu. Kalau tidak pernah mendengar mungkin tidak hadir di sini kan. Tapi karena mungkin sering mendengar kajian-kajian yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, sehingga masya Allah
Ya pada daurah ini ya siang-siang panas seperti ini, ngantuk-ngantuk seperti ini, ya masih hadir dan masih segar-segar ini kelihatannya untuk mendengarkan materi yang disajikan, yang insyaallah nanti setelah ini akan disampaikan oleh Ustaz Afifuddin hafizahullah taala. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, maka sebelumnya perlu diketahui oleh ikhwah semua bahwa menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i ini merupakan bagian daripada ibadah. Atau dengan kata lain, menuntut ilmu syar'i adalah ibadah. Sebagaimana kita sholat adalah ibadah, berpuasa adalah ibadah, membaca Al-Quran adalah ibadah, berzikir pada Allah, bersedekah adalah ibadah, maka menuntut ilmu juga adalah ibadah. Kita perlu tanamkan ini supaya kita tidak kecewa, tidak berat untuk menghabiskan atau mengeluarkan harta kita, menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk mencari ilmu agama. Karena mencari ilmu agama ini adalah termasuk ibadah. Jadi mencarinya saja itu adalah sudah ibadah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah. Nanti insyaallah akan kita sebutkan hadis yang menunjukkan demikian, bahwa ilmu adalah ibadah yang paling utama. Di samping itu, atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya muslim maupun muslimah untuk mencari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama. Karena itulah ilmu agama merupakan ibadah. Karena sebagaimana telah dimaklumi, definisi daripada ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ilmu adalah suatu ibarat yang umum, atau suatu ibarat yang umum yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya lahir maupun batin, itu adalah ibadah. Sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai itu adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk hambanya agar apa? Agar mencari ilmu. Nah, ketika diperintahkan untuk mencari ilmu berarti menunjukkan Allah cinta, maka menuntut ilmu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu ini adalah perkara yang wajib, ya, perkara yang wajib, bukan mubah, bukan pilihan, tapi wajib. Ya, bagi setiap muslim dan juga muslimah. Yang tentunya setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Lihat, tegas. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum jami'an. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Shahihul Jami'. Jadi jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Namun perlu diketahui oleh ikhwah semua, wajibnya ini terbagi menjadi dua. Ya. Menuntut ilmu wajib, kan tapi wajibnya ini ada dua. Yang pertama yang sifatnya wajib ain, dan yang kedua ada yang sifatnya wajib kifayah, fardu ain, dan yang kedua adalah fardu kifayah. Yang wajib ain maksudnya adalah kewajiban bagi setiap individu, pribadi muslim, wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Yang kalau tidak mempelajarinya,
maka dia berdosa. Jadi ada ilmu-ilmu yang hukumnya wajib ain bagi setiap individu untuk mempelajarinya. Kalau tidak mempelajarinya maka dia berdosa. Contoh dari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu tentang pokok-pokok akidah Islam. Pokok-pokok akidah Islam yang dengan mempelajari akidah tersebut, pokok-pokok akidah tersebut, seorang muslim akan benar akidahnya. Akan benar akidahnya dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jauh atau bersih dari akidah-akidah yang rusak, dari akidah-akidah yang batil. Demikian juga contoh dari ilmu-ilmu yang wajib ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Tata cara ibadah yang akan dia lakukan. Sebagai contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk salat dalam satu hari satu malam 5 kali, ya kan? Mewajibkan untuk salat 5 waktu. Maka wajib bagi setiap muslim atau muslimah untuk mempelajari tata cara salat tersebut sampai praktek ibadah salahnya itu benar. Sampai praktek ibadah salahnya itu benar. Contoh lainnya misalkan sudah akan masuk bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berpuasa. Maka bagi seorang yang belum mengetahui ilmu tentang puasa, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang puasa tersebut sampai puasanya itu apa? Benar. Contoh lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan memudahkan rizki atas seorang dengan diberikan banyaknya harta, dan maka orang tersebut wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang zakat, karena dia telah wajib zakat dengan banyaknya harta. Ya, dia harus tahu harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Dia harus tahu berapa kadar atau nisab sehingga dia mulai terkena zakat. Dia harus tahu berapa persen atau berapa jumlah yang harus dia keluarkan, dan dia harus tahu kepada siapa zakat ini apa diberikan. Harus tahu sampai apa? Sampai zakatnya itu benar. Demikian juga ketika dia telah wajib untuk melakukan ibadah haji dan dia akan melakukan ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu tentang haji supaya haji yang dia lakukan itu benar. Contoh lainnya, ada seorang muslim yang ingin menikah, maka wajib bagi dia, kalau dia belum tahu ilmu tentang nikah, dia mempelajari ilmu-ilmu tentang nikah agar pernikahannya itu pernikahan yang sah, pernikahan yang benar. Demikian juga kalau seorang misalkan sudah akan mau masuk terjun ke perdagangan jual beli, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang jual beli agar apa? Jual belinya dialah jual beli yang benar, jual beli yang dihalalkan, bukan jual beli yang diharamkan. Betapa banyak kaum muslimin yang dia terjerumus ke dalam yang muamalah atau jual beli yang terlarang disebabkan karena apa? Karena dia masuk ke dalam jual beli, dia belum mempelajari ilmu tentang jual beli, sehingga tanpa dia sadar atau tidak sadar dia terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang. Ya. Nah, ini ilmu yang sifatnya wajib ain. Ya. Dan yang kedua, di sana ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, karena tadi ya kita diperintah wajib untuk menuntut ilmu, dan wajibnya ada dua. Ada yang wajib ain, yang setiap individu, setiap pribadi muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, wajib kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang jika sebagian kaum muslimin telah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lain ketika dia tidak mempelajarinya maka dia tidak berdosa. Lihat. Ya, sebagian kaum muslimin yang cukup telah mempelajari ilmu tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya ketika mereka tidak mempelajarinya maka tidak berdosa. Contoh misalkan ilmu bahasa Arab. Ya, mempelajari nahwu, mempelajari sharah, mempelajari balaghah. Kemudian misalkan ilmu tentang qiraah Al-Qur'an, bacaan-bacaan qiraat dalam Al-Qur'an.
ilmu tentang usul fikih, ilmu tentang mustalah hadis, dan juga termasuk ilmu-ilmu yang perincian-perincian dari ilmu-ilmu syariat Islam. Perincian-perincian daripada ilmu Islam. Contoh kita bilang tadi ya, kita belajar tentang sholat wajib ya, wajib ain. Sampai kapan? Sampai sholatnya benar. Tapi pembahasan tentang sholat banyak, betul kan? Perincian-perincian ilmu tentang sholat banyak. Nah, perincian-perinciannya ini fardu kifayah. Adapun ilmu yang berkaitan dengan menentukan sah tidaknya sholatnya, ini yang fardu ain. Jelas ya? Jadi intinya bahwa menuntut ilmu adalah wajib, namun wajibnya ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Ini perlu kita ketahui, kita perlu tahu ya perbedaan antara wajib ain dan wajib kifayah ini. Supaya kita bisa mendudukkan pada tempatnya. Karena kalau tidak bisa membedakan, tidak dibedakan, ya. Mungkin sebagaimana yang terjadi pada sebagian ikhwah atau sebagian kaum muslimin, terkadang mereka mempelajari bahasa Arab setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun belajar bahasa Arab. Fardu apa ini? Fardu apa? Fardu kifayah. Tapi dia tentang cara wudunya saja belum benar. Kenapa enggak pernah belajar? Taunya ngelihat temannya. Benar atau salah ini? Salah. Harusnya dia lebih utamakan fardu apa? Fardu ain. Kalau dia tidak bisa menjamak dua-duanya, yang afdal memang dia belajar ilmu wajib ain yang dia butuhkan dari ibadah-ibadah yang akan dia kerjakan, ya sambil pelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi ketika yang fardu ain yang dia akan segera gunakan tidak dipelajari, tapi pelajari ilmu-ilmu yang lain, maka ini apa? Ini yang salah. Ya, ini diantara arti penting kita membedakan antara ilmu yang fardu ain, fardu kifayah. Jadi yang diantara fardu ain adalah ilmu-ilmu yang akan kita kerjakan, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya sampai ibadah yang akan kita lakukan itu benar. Demikian juga tadi ilmu tentang pokok-pokok akidah, pokok-pokok akidah Islam, akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping ilmu, menuntut ilmu agama merupakan perkara yang wajib, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya telah menyebutkan banyak nas yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Lihat, di samping menuntut ilmu adalah wajib, ternyata di sana juga terdapat nas-nas yang menunjukkan keutamaan bagi seseorang yang berilmu atau bagi seorang yang sedang menuntut ilmu. Yang insyaallah nanti akan kita bacakan sebagiannya pada kesempatan ini. Namun yang ingin saya tekankan adalah setelah kita mengetahui nas-nas tersebut baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an tadi insyaallah telah disampaikan sebagian oleh Ustaz Abdul Rahman, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Dan juga hadis-hadis Nabi yang lainnya. Jadi setelah kita mengetahui nas-nas tersebut, insyaallah nanti yang dari hadis akan kita bacakan sebagiannya, hendaklah kita menjadikan nas-nas tersebut sebagai sesuatu yang membangkitkan semangat kita, yang mendorong semangat kita untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Untuk mempelajari ilmu agama. Setelah itu berusaha kita untuk memanfaatkan waktu kita, menyibukkan waktu kita ya untuk mempelajari ilmu tersebut. Terlebih khusus menyibukkan waktu kita untuk mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pedoman, masdar daripada ilmu. Sumber daripada ilmu kembali kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hendaklah kita menyibukkan waktu kita dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana
keduanya merupakan sumber daripada ilmu, sumber yang akan membawa seorang kepada petunjuk, kepada hidayah, dan juga kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati." Inni qad taraktu fikum, sungguhnya saya telah meninggalkan kepada kalian syai'aini, dua perkara, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan tersesat, yang kalian tidak akan menyimpang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, yaitu apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan tersesat nanti apa? Di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi kesimpulannya bahwa mencari ilmu ini merupakan ibadah, bahkan ibadah yang sangat mulia. Mencari ilmu adalah wajib hukumnya, ada yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah, dan menuntut ilmu banyak keutamaannya. Ini ketiga kesimpulan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Dan insyaallah sekarang kita akan menyebutkan beberapa nas dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan dari menuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nas-nas tersebut ya sebagai pendorong kita untuk terus mempelajari ilmu agama. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan mencari ilmu agama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan hadis ini tadi pagi insyaallah telah disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad As-Sawad hafizallahu taala, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia, akan faqihkan dia dalam perkara agamanya. Lihat, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan, akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Ini keutamaan yang pertama, bahwa ilmu atau menuntut ilmu ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu ulama mengatakan, kalau seandainya ada seorang yang dia tidak mau berusaha untuk memahami atau mempelajari ilmu agama, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ya, diharamkan dari kebaikan. Oleh karena itu, coba kita lihat masing-masing diri kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk orang yang sudah ada keinginan memang untuk mempelajari ilmu agama, atau bahkan sudah lama ya mencari ilmu agama, ataukah kita masih termasuk orang yang malas-malasan atau acuh tak acuh dengan ilmu agama? Kalau seandainya yang pertama, ya alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon kepada Allah supaya tetap istiqomah. Dan kalau yang kedua, ya maka hendaklah setelah mendengar hadis ini, hendaklah mengoreksi dirinya. Mau menjadi orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah atau tidak. Ya. Kalau mau, ya maka carilah ilmu, pelajarilah ilmu agama. Kalau tidak, la fala yalumanna illa nafsa. Ya, jangan sesali kecuali dirimu sendiri. Baik. Namun yang perlu diingat, keutamaan ini yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya adalah ketika difaqihkan dalam agamanya. Maksud daripada faqih adalah bukan semata-mata memiliki ilmu. Lihat, maksud tafaqquh fid din
Ya. Yufaqihu fid din, fikih fid din maknanya bukan semata-mata memiliki ilmu. Tetapi yang dimaksud, yang diinginkan adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah dia miliki tersebut. Artinya apa? Berilmu dan beramal. Ingat ini, berilmu dan beramal. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Dan sini saya sebutkan nasnya karena ini sangat bagus sekali sebagai tanbih, ya, peringatan buat kita semua. Beliau berkata, al-fiqhu fid din laisa huwal ilmu faqat, bal ilmu wal amal. Fikih fid din itu bukanlah semata-mata ilmu, akan tetapi fikih fid din adalah ilmu dan amal. Amal dari ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, fa iza alimal insanu syai'an min syariatillah walakin lam ya'mal falaysa bifaqih. Perhatikan. Kalau seandainya seorang mengetahui sesuatu dari syariat Islam, mengetahui sebagian ilmu dari syariat Islam, walakin lam ya'mal, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, falaysa bifaqih, maka dia bukanlah orang yang faqih. Kemudian ditegaskan lagi, hatta law kana yahfazu akhbar kitabin fil fiqh min dhahril qalb wa yafhamuhu walakin lam ya'mal fa inna hadza la yusamma faqihan, yusamma qari'an lakin laysa bifaqih. Kemudian beliau tegaskan lagi, sampai-sampai kalau ada seorang yang dia menghafal dengan mutkin kitab fikih terbesar. Ya, kitab fikih namanya kitab, ya. Oleh ulama dibuat ada kitab yang matan tipis, matan ringkasan, ya, intisari daripada ilmu tersebut. Kemudian agak lebar, menengah, ada yang besar. Ya, berjilid-jilid. Di sini dikatakan seandainya ada seorang yang dia itu, ya, menghafal buku fikih yang terbesar, fikih yang besar, ya, kayak kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah berjilid-jilid, ya. Demikian juga Al-Majmu' Imam Nawawi, ya, kurang lebih mungkin 20 jilidan, ya. Katanya Syekh, kalau seandainya dia menghafal ini dengan mutkin dan memahaminya, akan tetapi tidak mengamalkan isinya, kata Syekh, hadza la yusamma faqihan. Orang yang seperti ini apa? Tidak dinamakan orang yang faqih. Akan tapi dinamakan hanya seorang pembaca buku dan bukan dinamakan faqih. Al-faqihu huwal ladzi ya'malu bima 'alima. Kemudian beliau sebutkan yang namanya faqih adalah orang yang dia beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Ini memberikan isyarat bahwa seseorang yang memiliki ilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Iya. Baik. Oleh karena itulah, maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu usahanya adalah dengan belajar. Iya, adalah berusaha dengan mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya. Ya, mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka dengan seperti ini, maka insyaallah kita semua akan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Lihat, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua,
Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan seorang mencari ilmu, ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah, wa ma walahu, wa 'alimun aw muta'allimun." Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab beliau Shahihul Jami'. Yang artinya inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia adalah terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat seluruh apa yang berada di dalamnya. Dunia adalah terlaknat dan juga apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Illa zikrullah, yaitu orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa alimun aw muta'allimun. Ini syahidnya. Ya. Wa alimun aw muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang-orang yang sedang mempelajari ilmu agama. Maka dari hadis ini keutamaan orang yang berilmu atau orang yang sedang mempelajari ilmu agama adalah terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua ingin selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menjadi yang seperti ini. Menjadi orang yang berilmu atau menjadi seorang penuntut ilmu. Jangan menjadi apa? Tidak menjadi orang yang berilmu, tidak juga menjadi seorang penuntut ilmu. Maka ini termasuk terlaknat. Iya. Berarti apa? Kalau bukan penuntut ilmu berarti penuntut dunia kan? Dunia. Maka termasuk ke dalam hadis ini, yaitu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, maksudnya apa ya kok dunia terlaknat? Ya. Dunia terlaknat maksudnya gimana? Ya, disebutkan oleh Imam Al-Munawi sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah dari Sunan At-Tirmizi. Beliau mengatakan dunia terlaknat karena dunia itu memperdaya manusia. Lihat, dunia ini terlaknat karena dunia ini memperdaya manusia dengan keindahan dan kelezatan dunia yang memalingkan manusia tadi dari beribadah kepada Allah, memalingkan hamba tadi dari beribadah kepada Allah menuju kepada apa? Kepada pemuasan hawa nafsu. Itulah kenapa terlaknat, karena dunia ini memalingkan manusia yang hukum aslinya adalah mereka untuk beribadah, tapi dipalingkan untuk apa? Berpaling dari ibadah dan memenuhi hawa nafsu, disebabkan karena apa? Kelezatan dunia, kesenangan dunia melalaikan. Ya, padahal kita tahu bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika dunia ini banyak memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah menuju kepada hawa nafsu, maka inilah maksud daripada dunia itu apa? Terlaknat. Sehingga dengan mempelajari ilmu agama, dengan menuntut ilmu agama, kemudian mengajarkannya, akan menjadikan kita, akan menjadikan seorang hamba masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terselamatkan dari laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan mencari ilmu adalah terhindar, terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan insyaallah hadis ini sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Yang artinya, siapa orangnya yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan bagi dia menuju apa? Menuju surga. Ya. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini keutamaan yang sangat agung, ya, keutamaan yang sangat mulia yang hendaklah dengannya ya menjadi pendorong kita untuk bersemangat di dalam menggali, mempelajari ilmu agama kita, agama Islam. Ya. Karena kalau kita tanya seluruh manusia, ya, baik yang mukmin kafir, ya, kalau ditanya mau masuk surga atau tidak, pasti jawabannya apa? Seluruhnya akan menjawab, "Ya, kita mau masuk surga." Ya kan? Tidak ada yang tidak mau masuk neraka, tidak ada. Ya, kecuali orang yang gila, ya kan? Ya, mungkin. Ya, tapi kalau orang yang sadar waras, tentunya mereka mengatakan kita semua ingin masuk surga. Ya, bahkan ya sebagian besar kaum muslimin, ya kalau tidak kita bilang seluruhnya, mereka tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sering membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul enggak? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Dan alhamdulillah dalam hadis ini Rasulullah telah menyebutkan di sana ada jalan yang mengantarkan seseorang ya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan jalan menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar. Mengapa seorang yang menempuh jalan mencari ilmu itu akan dimudahkan jalan dia menuju surga? Karena tatkala seorang mempelajari ilmu agama dengan niat ikhlas, tulus, mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya untuk mengetahui mana perkara-perkara yang akan memberikan kemaslahatan bagi dia dan mana-mana perkara yang akan membahayakan diri dia. Dengan mempelajari ilmu agama, dia bisa mengetahui mana akidah yang benar, mana akidah yang sahihah, mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dan mana akidah-akidah yang terdapat di dalamnya kesyirikan atau akidah-akidah yang batilah lainnya. Ini bisa terbedakan sehingga dia berpegang teguh dengan akidah yang sahihah dan dia berlepas diri dari akidah yang batilah. Dengan mempelajari ilmu agama, seorang bisa tahu mana ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana ibadah-ibadah yang mengandung padanya bid'ah. Yang walaupun seorang banyak beribadah namun bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari ilmu agama, seseorang bisa mengetahui mana perkara yang halal, mana perkara yang halal untuk digunakan, mana perkara yang halal untuk dimakan, untuk diminum, untuk dipakai, sehingga dia menggunakannya, dan mana perkara-perkara yang haram, yang tidak boleh dia pakai, tidak boleh dia makan, tidak boleh dia minum, tidak boleh dia, dan lain sebagainya. Dia bisa bedakan. Dan dengan ilmu agama, dengan pelajari ilmu agama, seorang bisa tahu mana akhlak yang baik, yang seharusnya dia berhias diri dengan akhlak tersebut, dan mana akhlak yang jelek, yang dia harus berlepas diri dari akhlak tersebut. Ini semua bisa tahu dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Sehingga ketika seorang mempelajari ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengerjakan konsekuensi ilmunya tadi sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada hamba tersebut.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba tersebut, tidak ada balasan kecuali apa? Kecuali surga. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan bahwa siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya, ya, jalan menuju surga. Dan disebutkan oleh Al-Allamah Utsaimin rahimahullah taala, maksud menempuh jalan, ya, menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu ini ada dua. Menempuh jalan yang hissi dan menempuh jalan yang maknawi. Jadi menempuh jalan yang hissi itu ya dengan langkah kaki. Ya, contohnya seorang dari rumah pergi ke masjid. Di masjid ada pengajian. Dari rumah pergi ke madrasah atau ke pondok-pondok pesantren, ada pengajian di sana, atau ke majelis taklim yang ada pengajian di sana. Maka ini langkah kakinya berarti dalam rangka mencari ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuju apa? Surga. Diberikan hidayah oleh Allah untuk memudahkan, untuk mudah dia menempuh jalan-jalan yang mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Ya. Dan yang kedua adalah menempuh jalan yang maknawi. Artinya ya, seseorang misalkan bisa jadi dia di rumahnya, duduk di kursi di kamarnya, tapi dia apa? Menyetel ceramah-ceramah asatidzah, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari asatidzah, atau membaca buku-buku karangan para ulama, ya kan, dalam rangka mencari ilmu ikhlas karena Allah. Dia di rumahnya tidak menempuh jalan kan? Yang hissi tidak menempuh jalan di rumah. Akan tapi ini termasuk menempuh jalan yang maknawi. Dan disebutkan oleh Syekh, baik yang pertama maupun yang kedua ini sama-sama akan mendapatkan apa? Keutamaan dari hadis yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian kelanjutan hadisnya tadi, majtama qaufun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, ya, yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mereka mempelajari Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali, lihat ini keutamaannya, kecuali akan turun ketenangan hati pada mereka. Ya. Wa nazalat alaihimur rahmah, akan turun kepada mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, ya, kemudian malaikat apa? Melingkupi mereka dalam memuliakan mereka, ridha dengan perbuatannya mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kaum yang ada di masjid tersebut yang mereka membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Di dalam satu hadis ini ada 5 keutamaan. Ya, seseorang mempelajari ilmu agama, dimudahkan jalan menuju surga. Ya, dilapangkan dadanya, ditenangkan hatinya. 2. Ketiga, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semua sangat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah bukanlah dengan banyaknya amalannya, kan, tapi karena apa? Karena mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang keempat, ya, malaikat ridho dengan perbuatan mereka sampai mereka itu apa? Ya, mendekat kepada mereka, menundukkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi, ya, merupakan keutamaan, ya, daripada seorang mempelajari ilmu agama. Ya, memang kalau kita baca keutamaan-keutamaannya enak, ya, kita ingin seperti itu. Akan tapi sekali lagi, ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwa menuntut ilmu itu juga butuh apa? Butuh perjuangan. Namanya seseorang, ya, ingin mencapai derajat yang tinggi, derajat keutamaan, ini butuh perjuangan. Ya, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja, ya kan? Seseorang kalau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, keutamaan yang tinggi, tentu butuh apa? Perjuangan yang besar. Semakin tinggi semakin besar perjuangannya. Maka hendaklah demikian juga kita. Dalam kita mempelajari ilmu agama, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ilmu agama, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh. La yunalul ilmu bi rahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang bersantai-santai. Ada majelis taklim, sekarang lagi semangat belajar. Minggu depan
Aduh, malas saya, panas. Enakan di rumah ngopi, ya kan? Ya. Ya kalau seperti ini ya susah. Ya, kalau yang seperti ini ya susah. Tapi sekali lagi, ikhwan, ya butuh perjuangan, butuh pengorbanan di dalam mencari ilmu agama. Baik. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kenapa kita lanjutkan lagi? Kemudian yang keempat, atau sebelumnya kami ingatkan pula bahwa jangan, ini ada persepsi yang salah mungkin dari sebagian ikhwah atau sebagian kaum muslimin yang mereka menyangka bahwa yang namanya menuntut ilmu agama ini tugasnya para santri-santri di pondok. Ini persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Mencari ilmu agama, memperdalam ilmu agama, ilmu akidah, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih dan lain sebagainya, ini bukan semata-mata tugasnya para santri, bukan. Akan tetapi itu semua adalah tugasnya kaum muslimin. Wajib bagi setiap muslimin untuk mempelajari ilmu yang sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu, tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya, tapi wajib. Jadi jangan menyangka bahwa ilmu hanya santri-santri. Anaknya dipondokin tapi bapaknya malah tidak belajar, salah. Bapaknya dipondokin, bapaknya dipondokin. Anaknya dipondokin, ya bapaknya ikut nganterin, kalau ada waktu belajar juga, ya. Disempatkan waktu untuk belajar juga. Jadi jangan menyangka bahwa namanya itu semua hanya khusus tugas santri, tidak. Ya, itu adalah kewajiban bagi setiap muslimin, yang setiap muslim sesuai dengan kadarnya. Benar memang kalau santri-santri yang ada di pesantren, mahat-mahat, mereka memfokuskan diri mereka memang untuk mempelajari ilmu agama. Akan tetapi kita, ya, yang kita sudah punya keluarga, yang sudah punya anak atau punya tanggungan, ya memang harus bekerja, ya kan? Harus bekerja untuk menafkahi mereka. Akan tetapi jangan sampai pekerjaannya ini melalaikan dia dari sama sekali tidak mempelajari ilmu agama. Padahal ada waktu bagi dia untuk belajar. Dan alhamdulillah, ya kita di Purwokerto atau di Karsiden Banyumas, tempat-tempat kajian banyak. Di Firdaus alhamdulillah. Ya hampir setiap subuh insyaallah ada. Ya kan? Di masjid ini alhamdulillah sebagian waktunya ada. Kemudian yang di sana di Mujur ada pondok. Ya, di Sempiu ada pondok, di Purwokerto, Purwojati ada pondok, Karanglewas ada tempat majelis taklim, di Cilacap, ya, di Kebumen, alhamdulillah semuanya banyak. Maka sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk untuk tidak belajar. Kita bekerja pagi misalkan dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5, kita bisa belajar pada subuh. Ya kan? Kalau yang belajar kerjanya pagi sampai sore, malamnya ada taklim belajar, alhamdulillah. Jadikan waktu ya untuk belajar. Jangan jadi kalau ada waktu, jangan bilang kalau ada waktu saya belajar. Ini salah. Harusnya apa? Saya harus meluangkan waktu untuk belajar. Harus. Ya, karena sekali lagi tadi keutamaannya besar, ikhwan. Keutamaannya besar. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu alaihi wa jannah. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa, di antaranya alimun aw muta'allim. Ini keutamaan sebagian, masih banyak lagi keutamaan lain yang tidak sempat kita sebutkan. Oleh karena itu mungkin saya cukupkan hanya ini, yang sedikit ini, dan sekali lagi saya isyaratkan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang mudah-mudahan dengan yang sedikit ini ya sudah bisa bagi kita untuk memotivasi kita untuk perhatian, untuk bersemangat mempelajari ilmu agama. Kalau yang sudah mempelajari ilmu agama, alhamdulillah, tingkatkan semangatnya setelah kita mengkaji keutamaan ilmu ini. Ya, bagi yang sudah istiqomah, yang sudah semangat, ya dijaga semangatnya. Ya, mohon kepada Allah agar tetap istiqomah. Dan yang terakhir, untuk yang belum punya perhatian terhadap ilmu agama, maka hendaklah mengoreksi dirinya dan bersegera untuk mempelajari ilmu agama. Dan perlu saya ingatkan pula, pengajian-pengajian banyak. Pengajian-pengajian banyak. Ya, dan lebih baik, ini pendapat saya, mudah-mudahan juga insyaallah pendapat ini disepakati dengan yang lainnya. Belajar
ilmu agama, mempelajari kajian, mengikuti 1-2 kajian, mengikuti 1 atau 2 kajian, diikuti secara serius, tidak pernah bolos, ya punya kitabnya, menulis apa yang disampaikan, serius mendengarkan ustaz ketika itu, dan dimurojahi, diulang-ulang di rumahnya, ini jauh lebih baik daripada ikut 5 kajian tapi bolong-bolong. 5 kajian ya bolong-bolong, yang satu nggak selesai, itu nggak selesai, ini nggak selesai, semuanya nggak selesai, nggak ada ininya. Ya, mengikuti 1-2 kajian dari awal sampai akhir selesai itu jauh lebih baik daripada ikut banyak, akan tapi tidak serius, tidak bolong-bolong, tidak ada bukunya, tidak dimurojahi. Ya. Maka sekali lagi ini yang perlu diperhatikan, karena ini mungkin pengalaman pribadi, ya. Dan juga mungkin pengalaman dari sebagian ikhwah-ikhwah yang saya lihat. Oleh karena itu, supaya tidak terulang kembali, saya nasihatkan mempelajari, ya, mengikuti 1-2 kajian, ya, diikuti secara benar-benar serius, ya, tidak pernah bolos, tidak berusaha untuk tidak pernah bolos, ya, punya bukunya, mencatat apa yang perlu dicatat, dan mengulang-ulang di rumahnya, dihafalkan dalil-dalilnya, itu jauh lebih baik daripada ikut pengajian akan tapi kadang bolong, ya, tidak serius mendengarkan, tidak mempersiapkan buku tulisannya, apalagi juga tidak dimurojai di rumahnya. Ya, sedikit tapi berkualitas jauh lebih baik daripada banyak tapi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sebelum saya akhiri, ada 2 hal yang ingin saya tambahkan untuk diri saya sendiri dan untuk ikhwah semuanya, yaitu bahwa keutamaan ilmu yang banyak itu semua diraih akan dia dapatkan ketika dia mempelajari ilmu tersebut kemudian dia mengamalkannya. Lihat, dibarengi dengan amal. Ya, telah mengetahui bahwa ghibah adalah haram, dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar. Maka kita berusaha mengamalkan untuk tidak menggibahi saudara kita. Ya, kita mempelajari ilmu agama bahwa menunaikan amanah adalah wajib. Ya, maka setelah kita tahu, kita amalkan dalam setiap muamalah kita harus menjaga amanah. Ya. Setelah mengetahui kita bahwa namanya dusta itu akan mengantarkan ke nerakanya Allah, maka kita berusaha semuanya itu untuk tidak berdusta. Jadi sedikit kita tahu ilmu, kita amalkan, sedikit kita amalkan, ya. Dan seorang yang memiliki ilmu kemudian diamalkan, inilah yang akan mendapatkan keutamaan yang tadi telah kita sebutkan di antaranya. Adapun kalau dia memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, maka tidak akan mendapatkan keutamaan tadi. Seseorang yang dia memiliki ilmu walaupun banyak, sebagaimana disebut oleh Syekh tadi, tapi tidak diamalkan, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ilmu, bahkan dia mendapatkan celaan. Ya. Contohnya tadi telah disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang mencela orang yang dia memiliki ilmu namun tidak beramal. Apa itu ayatnya? Kabura maqtan awalnya. Kabura maqtan indallah, ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengetahui, engkau mengucapkan tapi engkau tidak amalkan. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Ya. Permisalan matsalul ladzina humilut Taurat, yang diberikan kepada mereka Taurat, dipikulkan kepada mereka, tsumma lam yahmiluha, kan tapi tidak mau mikulnya, tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mengamalkan kandungan dari Taurat, ini untuk orang-orang Yahudi, ya. Tidak mau mengamalkannya, kamasalil himari yahmil asfara. Maka seperti himar yang dia itu memikul kitab-kitab yang berat. Lihat, ini pujian atau celaan? Celaan. Punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, bukanlah mendapatkan keutamaan ilmu, tapi mendapatkan celaan. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan pula adalah bahwa di dalam mencari ilmu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Dan ini tadi telah disebutkan panjang lebar, ya, oleh Ustaz Muhammad As-Sawad hafizallahu taala, dan saya ulang kembali karena pentingnya. Penting sekali bahwa mempelajari ilmu agama harus ikhlas semata-mata karena Allah.
bukan karena dunia, bukan karena ingin dipuji orang, ya, supaya dikenal sebagai, disebut sebagai ustadz, dikenal sebagai orang yang mustahid, yang bersungguh-sungguh, disebut syekh, disebut ulama, ya, atau lain sebagainya, daripada keinginan-keinginan dunia. Maka kalau orang yang niatnya mencari ilmu agamanya tidak ikhlas, tetapi karena tujuan dunia atau tujuan-tujuan yang lainnya, bukan karena Allah, maka di samping dia tidak mendapatkan keutamaan, bahkan itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab dia orang yang dilempar ke dalam apa? Api neraka. Ke dalam api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimman yubtagha fihi wajhullah la yata'allamu illa aradan minad dunya lam yarih." Apa tadi? Arfal jannah. Ya. Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia tidak menuntutnya kecuali karena tujuan duniawi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang dilemparkan, ya, pertama kali ke dalam api neraka. Yang pertama adalah seorang yang berjihad, akan tapi jihadnya bukan karena Allah, tapi karena supaya disebut sebagai apa? Pemberani atau pahlawan. Kemudian yang kedua, dan syahidnya yang kedua, yaitu seorang yang dia menuntut ilmu, yang dia mempelajari ilmu dan mempelajari Al-Quran, akan tapi justru dia orang yang pertama kali dilempar ke dalam apa? Api neraka. Apa sebabnya? Apakah karena mempelajari ilmunya? Apakah karena mempelajari Al-Qurannya? Atau karena yang lainnya? Karena yang lainnya. Karena apa? Disebutkan dalam hadis tersebut, karena dia mempelajarinya adalah supaya disebut sebagai seorang yang alim, supaya dikenal disebut sebagai orang yang qari Al-Quran. Maka faqad qil, kamu telah disebutkan di dunia seperti itu. Kemudian dia pindah di yaumil qiyamah, dia diseret, ya, diseret dalam keadaan mukanya di bawah, tungkupan, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Penghinaan, ya, di atas penghinaan, mukanya di bawah. Jadi sekali lagi ini perlu kita ingatkan bahwa dalam mencari ilmu, ya, setelah kita tahu ilmu, amalkan. Dan yang kemudian yang kedua, kita harus ikhlas di dalam mencari ilmu agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari pribadi saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti taklim Ustaz Al-Qudir setelah salat asar.